Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami praktikan laboratorium Sistem Informasi Manajemen, Program Studi Teknik Industri, UPN Veteran Jawa Timur, kelompok 37. Di sini kami akan menjelaskan tentang modul 4, hosting dan aplikasi. Pertama, perkenalkan diri saya, Safiur Rohma, NPM 19050, dan partner saya Dimas Imanullah, NPM 19062. Yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang dari laporan ini yaitu Sistem Informasi Manajemen atau SIM adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produksi, layanan, atau suatu strategi bisnis. Sistem informasi manajemen secara umum digunakan oleh organisasi untuk mengelola semua transaksi yang mendukung fungsi manajemen. Hosting atau web hosting adalah suatu tempat di mana file dan data yang diperlukan website disimpan serta dapat diakses dan dikelola melalui internet. Sedangkan aplikasi Android itu dapat ditulis menggunakan bahasa Kotlin, Java, dan C++. Fitur Android SDK mengompilasi kode bersama data dan file resource menjadi sebuah APK. Sebuah paket Android file arsip dengan akhiran .apk. Satu file APK berisi semua konten aplikasi Android dan merupakan file yang digunakan seperangkat Android untuk menginstal aplikasi. Dalam laporan praktikum ini membahas mengenai sistem informasi persewaan suatu kos-kosan yang mana kos-kosan ini berupaya untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas kosnya. Guna meningkatkan pendapatan dan kualitas kosnya, digunakan penggunaan hosting dan aplikasi Android menggunakan aplikasi FileZilla untuk memudahkan peminat untuk menyewa kos-kosan tanpa harus datang ke tempatnya langsung, di mana FileZilla ini sebagai alat pembuat model pada sistem informasi persewaan kos untuk pembeli. Itu juga dijelaskan bagaimana membuat web online serta aplikasi Android sederhana. Rumusan masalah untuk praktikum ini yaitu bagaimana cara hosting website dan membuat situs web berbasis aplikasi Android menggunakan aplikasi FileZilla untuk sistem informasi persewaan kos. Adapun tujuan praktikum ini yaitu pertama untuk membuat aplikasi Android tentang sistem informasi sewa kos. Kedua, mempermudah penyewa kos untuk mengakses persewaan kos apabila memiliki minat untuk menyewa tanpa perlu datang langsung. Ketiga, agar dapat membuat web online dan aplikasi Android sederhana menggunakan FileZilla. Bab 2 adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustakanya ada yang pertama, sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem yang terdapat pada sebuah organisasi sebagai alternatif dalam melakukan tindakan proses konfigurasi manajemen dengan menggabungkan sistem manusia dan mesin. Yang kedua adalah hosting. Hosting sendiri adalah sebuah layanan online yang digunakan untuk mengelola data situs atau aplikasi web oleh pengguna dan ditampilkan melalui via internet. Selanjutnya yaitu aplikasi Android. Aplikasi menurut KBBI adalah penerapan dari rancangan sistem untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman tertentu. Sedangkan Android menurut Arifianto merupakan perangkat bergerak pada sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis Linux.
Adapun kelebihan Android yaitu merupakan sistem operasi open source, harganya beragam, memiliki banyak dukungan aplikasi, mudah dimodifikasi. Kekurangannya yaitu kerja sistemnya cukup berat. Hasil modifikasi sering menyebabkan sistem bekerja tidak stabil dan kurang optimal. Kurangnya responsif jika disandingkan dengan spesifikasi hardware yang tidak baik. Selanjutnya yaitu ada FileZilla. FileZilla merupakan salah satu perangkat lunak file transfer protocol atau FTP klien yang tersedia secara gratis untuk membantu para blogger maupun web developer dalam mengunggah berbagai jenis file ke dalam sebuah website. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah pengerjaan untuk modul ini. Dengan studi kasus, seorang pemilik kos-kosan berupaya membangun sistem database untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas kosnya. Selain itu juga untuk mengetahui representasi atau penggambaran proses kerja dari sistem yang akan dibuat. Untuk itu, pihak pemilik menggunakan pendekatan metode perancangan hosting dan aplikasi Android. Nantinya akan dibuat perancangan situs web dengan menggunakan FileZilla. Hal ini dilakukan untuk memperjelas presentasi sistem yang akan digunakan. Agar web tersebut dapat diakses oleh semua orang, web tersebut harus di-online-kan terlebih dahulu, serta membuat versi aplikasi Android dari web tersebut. Yang pertama, untuk hostingnya. Langkah-langkahnya yaitu pertama, aktifkan Apache dan MySQL di XAMPP. Yang kedua, buat folder dengan nama sesuai nama pada database di htdocs dan buat folder gambar di dalam database tersebut. Buka database yang telah dibuat di localhost, lalu di backup dan klik export lalu go. Buka halaman web hosting pada http://www.ultimatefreehost.in. Pilih login, new registration, isi data-data yang dibutuhkan pada hosting, buka email untuk mendapat link pemberitahuan, lalu klik link tersebut. Buka email yang masuk kembali untuk mendapat pemberitahuan, lalu klik si panel URL. Isi username dan password sesuai data si panel yang masuk di email dan klik login. Klik MySQL database, kemudian buat nama database. Lalu klik admin, import database menggunakan salah satu cara yaitu export, copy paste SQL atau drag drop. Selanjutnya buka FileZilla. Masukkan data-data yang didapatkan melalui email pada host, username, dan password, lalu klik Quick Connect, lalu OK. Kembali ke menu hosting dan pilih Open File Manager. Edit koneksi, lalu klik Save. Buat tampilan website hosting dengan cara klik domain yang telah dibuat, lalu isikan username dan password, lalu login. Buka aplikasi appgeyser.com, lalu klik Create App. Klik website, copy paste website URL, lalu klik Save, lalu Next. Buat nama aplikasi, lalu klik Next dan ikuti langkah-langkah berikutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Untuk selanjutnya tentang hasil dan pembahasan. Yang pertama, output web online dan aplikasi Android sistem persewaan kos. Pertama kita akan memperlihatkan output dari web online. Web online sendiri adapun print out hasil dari pembuatan web online sistem informasi persewaan kos online dengan link web kos.ultimatefreehost.in adalah sebagai berikut. Seperti dilihat pada gambar, ada tampilan gagal, tampilan login, tampilan home, dan sebagainya. Untuk prosesnya hampir sama seperti kemarin pada modul kemarin.
untuk penjelasan sistem aplikasinya. Mohon maaf sistem webnya. Lalu kita akan masuk ke aplikasi Android. Saya akan share screen dulu. Mohon maaf, bisa di stop share. Untuk tampilan webnya seperti ini, hampir sama seperti web online, cuma bedanya kita ada dashboard sendiri. Ini bisa dilihat. Home, login, maaf. Sebentar, belum saya nyalakan ternyata localhost. Untuk tampilannya sama seperti di laporan tadi. Cuma karena saya tadi belum bisa menyalakan server localhost-nya, mungkin bisa kembali ke laporan, Saudara Safi. Untuk tampilannya sama seperti ini, cuma karena tadi saya belum menyalakan server localhost, maka tidak bisa masuk ke servernya. Pertama ada tampilan home seperti ini, hampir sama kayak web online. Tampilan login juga sama, gagal, terus ada sukses, input list cost, lalu ada list cost, input penyewa, list penyewa, terus ada input penjaga sama list penjaga, serta ada input bukti cost dan kontak kami. Lalu saya akan menjelaskan analisa output dari sistem informasi kos rungkut saya tersebut. Berdasarkan output yang dihasilkan di atas, maka dapat diambil analisis sebagai berikut. Jadi pada web online dan aplikasi Android, sistem kos rental Rungkut Jaya ini pada tampilan index atau PHP berisi menu home, login, about, penyewa, penjaga, dan list cost. Pada tampilan web dan aplikasi ini menampilkan navigation bar di mana terdapat list cost, penyewa, penjaga, pemilik, dan tentang kami. Analisa output tampilan home. Pada tampilan web ini menampilkan navigation bar di mana terdapat login, list cost, penyewa, penjaga, pemilik, dan tentang kami. Selain itu juga terdapat kata selamat datang di penyewaan kos Rungkut Jaya sebagai kata sambutannya. Lalu ada analisa output tampilan login. Pada tampilan login.php berisi kolom username dan password untuk masuk ke sistem informasi sewa kos Rungkut Jaya. Serta terdapat tombol login. Sistem informasi manajemen ini berupa open source, jadi user juga bisa menggunakan website ini. Untuk mengubah isi dari halaman web tersebut, maka diharuskan untuk login terlebih dahulu di laman login. Setelah login admin telah dilakukan, maka admin dapat mengubah atau mendapatkan list cost, penyewa, penjaga, dan bukti cost. Analisa output, perbedaan tampilan sukses dan gagal. Pada tampilan gagal akan memuat teks, maaf Anda salah menginput data, mohon kembali ke halaman login, terima kasih, dan tombol kembali. Sedangkan pada tampilan sukses akan terdapat list cost, penyewa, penjaga, dan memuat teks, halo admin, selamat datang kembali, semangat menjalani hari dengan Guru Jawa Membangun Negeri. Analisa output tampilan input list cost. Pada tampilan input list cost .php terdapat baris isi nomor underscore cost, ID penjaga, nomor underscore bukti, dan alamat kos. Pada tampilan input penyewa PHP terdapat baris isi nama penyewa, NIK penyewa, ID, nomor telepon, umur, serta alamat rumah. Untuk analisa output tampilan list cost, pada tampilan list cost terdapat nomor kos, ID penjaga, nomor bukti, dan alamat kos, serta terdapat pilihan untuk admin menginput list data kos.
Pada analisa output tampilan input penyewa, pada tampilan input penyewa dan PHP terdapat baris isi nama penyewa, NIK, ID pemilik, nomor telepon umur, beserta alamat rumah. Untuk tampilan output penyewa, pada tampilan penyewa dapat nama penyewa dan identitas penyewa tersebut, serta pilihan untuk admin menginput identitas data penyewa. Untuk analisa output input penjaga, input penjaga di PHP terdapat baris isi nama underscore penjaga beserta identitasnya. Untuk analisa output tampilan penjaga terdapat nama underscore penjaga dan identitas penyewa tersebut serta pilihan untuk admin menginput identitas dan penjaga. Untuk analisa output tampilan input bukti kos terdapat baris isi nomor bukti kos, nomor kos, lama sewa, tanggal bayar, dan jatuh tempo. Pada analisa output tampilan bukti kos terdapat nomor bukti, nomor kos, lama sewa, tanggal bayar, dan jatuh tempo, serta pilihan untuk admin menginput bukti kos. Analisa output tampilan kontak kami. Pada tampilan tentang kami terdapat informasi tentang perusahaan sewa kos Rungkut Jaya ini, beserta nomor kontak yang bisa dihubungi. Lalu kita akan masuk ke bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisa di atas, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi adalah suatu program komputer yang dibuat untuk mengerjakan dan melaksanakan tugas khusus dari pengguna. Aplikasi merupakan rangkaian kegiatan atau perintah untuk dieksekusi oleh komputer. Dalam membuat aplikasi ada berbagai macam cara yang bisa dilakukan bagi para programmer. Pada praktikum ini kita menggunakan web app.geser.com untuk mengkonversikan tampilan website yang sudah kita buat dan sudah di-hosting menggunakan ultimatefreehosting.in. Dengan menggunakan web app.geser.com ini memudahkan kita dalam membuat aplikasi. Hanya dengan sekali klik, maka aplikasi sudah jadi. Namun kelemahan pada penggunaan web ini adalah interface yang diberikan bisa berubah atau tidak dapat kita atur secara maksimal karena web tersebut mengkonversikan tampilan website yang telah kita buat langsung ke dalam aplikasi. Dan juga kelemahan berikutnya adalah pengguna device yang terbatas untuk aplikasi tersebut. Karena web ini hanya bisa digunakan untuk aplikasi Android. Bagi pengguna iOS dan iPhone, maka tidak dapat mengakses aplikasi yang dibuat oleh app.geser ini. Pada yang kedua yaitu pada aplikasi Android dan website Kos Rungkut Jaya memberikan informasi teraktual dan terupdate dari Kos Rungkut Jaya secara langsung dan masif. Jadi bisa dikatakan APK dan website yang telah dibuat memudahkan para calon pembeli untuk terus update kos, penyewa, penjaga, dan info kontak Kos Rungkut Jaya itu sendiri. Jadi para calon pembeli tidak perlu khawatir adanya keterlambatan informasi Kos Rungkut Jaya ini. Walaupun web yang dibuat sederhana, namun penggunaan web dan aplikasi tersebut membantu interaksi antara pembeli dan Kos Rungkut Jaya sendiri jadi lebih mudah dan efisien. FileZilla sendiri merupakan aplikasi yang membantu koneksi database serta pengolahan data menjadi lebih baik. Karena dengan FileZilla, maka file dari komputer kita bisa langsung terhubung dengan online file manager di control panel akun web hosting yang telah kita buat, sehingga kita dapat mengakses secara langsung file di laptop atau komputer kita ke server hosting tersebut. Jadi FileZilla ini mengkoreksikan database yang telah kita buat ke dalam server akan web hosting. Dengan begitu kita dapat mengolah file komputer kita langsung ke dalam web hosting tersebut. Untuk saran akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya, Safi Urama, bisa dipersilakan. Ya, selanjutnya saran untuk modul ini yaitu pertama sebaiknya dalam membuat database web lebih berhati-hati kepada pencurian database sehingga lebih baik menggunakan password di akun hosting menjadi lebih rumit agar lebih susah saat sedang di-hacking. Yang kedua, sebaiknya dalam membuat web hosting mengikuti prosedur yang sudah diberikan karena ada beberapa langkah-langkah yang rumit sehingga lebih baik mengikuti prosedur tanpa perlu diolah lebih lanjut. Yang terakhir yaitu sebaiknya dalam pembuatan aplikasi membuat interface yang mudah dipahami serta enak dipandang karena pada web dan APK terkadang ada perubahan pada interface tersebut. Sekian presentasi penjelasan tentang modul 4 ini dari kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. No. Satu, dua. Karena kalau terdapat kesalahan tadi, maka saya akan menjelaskan tentang APK. Pertama, APK Kos Suku Jaya ini ada pada tampilan home terdapat dashboard atau navigation bar, yaitu home, login, list cost, penyewa, penjaga, dan tentang kami. Lalu pada badan di pertama ada tulisan selamat datang di penyewaan Kos Suku Jaya sebagai kata sambutan. Di navigation bar ini kita bisa memilih login, di tampilan login. Tampilan login terdapat username dan password. Bila salah menginput, akan muncul seperti ini. Kita dimasukkan inputan yang baru. Nah, kalau dimasukkan tentang data pemilik, maka masuk ke input data berapa ini, di mana di sini ada kita bisa input data list cost, penyewa, penjaga, atau bukti kos. Lalu kita masuk ke navigation bar list cost. Di list cost ini ada tentang ada apa, penyewa dan juga list cost tersebut oleh Ungkut Jaya, di mana di sini masih hanya satu, yaitu nomor kos 1, ID penjaga 101, nomor bukti 001, serta alamat kos di Ungkut Timur, Surabaya. Lalu kita masuk ke penyewa. Nah, sebelum kita masuk ke penyewa, nah, di penyewa ini terdapat tabel berupa nama penyewa, nikah penyewa, ID pemilik, nomor telepon, umur, serta alamat rumah. Karena di sini hanya satu penyewa, yaitu Chandra Marbun, NPN, NIK 1975, ID pemilik 101 dengan nomor telepon seperti di bawah, yang sudah tertera, umur 22 tahun, alamat rumah Priorejo Gresik. Lalu kita masuk ke penjaga. Di penjaga ini terdapat tabel berupa nama penjaga, ID penjaga, nomor kos, ID pemilik, dan kontak. Nama penjaga yaitu Yasir, ID penjaga 101, nomor kos 1, dengan ID pemilik 1001, dengan kontak yang tertera di layar tersebut. Lalu kita masuk ke navigation bar tentang kami. Di halaman tentang kami ini terdapat kata-kata berupa about us, yaitu kami adalah pelopor sistem penyewaan kos terbaik di Surabaya dengan menghadirkan berbagai inovasi untuk memudahkan dan memberikan kenyamanan kepada pelanggan akses pelayanan kami. Kami adalah Kos Suku Jaya. Di sini juga terdapat WA serta G, di mana WA ini adalah nomor pribadi dari pemilik, serta ID yaitu ID resmi dari penyewaan Kos Suku Jaya. Sekian untuk penjelasan dari
kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.